Selamat datang di DNF20 Network, channel tentang cara konfigurasi jaringan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel DNF20 Network. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tutorial tentang interfilan dari 5 PC dan 2 IP port. Pada video kali ini saya ingin memberikan tanggapan dari pertanyaan di komentar video sebelumnya dari Ibu Ainun Hoiriah. Beliau memberikan pertanyaan, dalam sebuah perusahaan terbagi menjadi 2 buah ruangan terpisah, di mana ruangan satu terdapat 2 buah PC dan 1 buah IP port. Ruangan kedua terdapat 3 PC dan 1 IP port. Kedua ruangan tersebut diminta terhubung dalam 1 buah jaringan. Dengan memperhatikan keamanan pada jaringan, silahkan Anda berikan subnetting penyelamatan IP. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ainun Hoiriah yang telah menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke channel saya. Semoga pada video kali ini dapat membantu apa yang menjadi pertanyaan dari Ibu Ainun Hoiriah. Baik, langsung saja. Terlihat pada gambar terdapat 1 buah router, 1 switch, 5 PC dan 2 IP port. Dari perangkat tersebut terpisahkan ada 2 ruangan. Ruangan yang pertama 2 PC 1 IP port, ruangan kedua 3 PC 1 IP port. Nah, di sini saya ingin gunakan teknik subnettingnya. Untuk subnettingnya saya di sini karena kebutuhannya adalah 5 PC dan 2 IP port, terdapat 2 VLAN, berarti untuk PC nya saya jadikan VLAN 10, sedangkan IP portnya VLAN 20. Mereka menggunakan subnetting karena kebutuhannya 5 PC ditambah IP gateway, IP network dan broadcast, berarti totalnya ada 8 IP yang bisa digunakan. Nah, untuk jumlah 8 host atau 8 IP di sini terlihat dia menggunakan perfectnya 29, sehingga tidak ada sisa lagi IP yang tidak terpakai. Sedangkan untuk IP portnya karena hanya ada 2, maka saya gunakan pun perfect 29. Kenapa perfect 29? Karena kebutuhannya 2 IP port ditambah network, ditambah gateway dan ditambah broadcast. Totalnya ada 5 IP yang bisa dipakai. Nah, 5 IP ini yang bisa dipakai berarti maksudnya adalah ke 29 juga. Jadi nantinya hanya tersisa 3 IP saja. Kalau gunakan perfect 30 yang 4 IP nanti akan kekurangan IP ya. Berarti semuanya dalam konfigurasi kali ini kita gunakan perfect 29. Oke, langsung saja kita mulai dari routernya. Enable, konfigurasi terminal, interface, fast Ethernet 0/0, no shoot. Lalu kita buat VLAN-nya atau interVLAN-nya. Interface fast Ethernet 0/0.10 untuk nanti PC-nya. Encapsulation .1Q 10. Lalu IP address 192.168.10.1 sebagai default gateway-nya di VLAN 10. Lalu subnet max-nya 255 karena perfect 29 jadi 248.
lalu masuk ke VLAN 20 nih. Interface pas Ethernet 00.20, lalu enkapsulasi .1q spasi 20, IP addressnya 192.168.20.1 sebagai default gateway-nya, subnet max-nya 255.255.255.248 karena perfect-nya juga sama 29. Exit. Setelah selesai memberikan alamat IP-nya, lalu kita buat DHCP-nya. IP DHCP pol untuk VLAN 10, lalu default routernya kita masukkan IP gateway 192.168.10.1, network 192.168.10.0, subnet max-nya 255.255.255.248. Oke, kita masuk ke VLAN 20 nih. IP DHCP pol VLAN 20, lalu default router 192.168.20.1, lalu networknya 192.168.20.0, subnet max-nya 255.255.255.248. Nah, karena VLAN 20 ini kita masukkan sebagai IP pon, maka kita tambahkan option 150 IP 192.168.20.1, lalu exit. Lalu teleponi service, ya, teleponi service. Di sini saya masukkan IP source address, kita masukkan default gateway-nya, default gateway, lalu tambahkan port 2000, lalu masukkan max DN 3, lalu max F-on saya masukkan 3, lalu auto asik 1 to 4 misalkan seperti ini, lalu exit. Kita masukkan number untuk nanti si IP pon-nya, F-on DN 1, ya, masukkan nomor, misalkan saya tulis saja 1112 untuk nomor teleponnya, lalu kita masukkan IP pon DN2 nya, masukkan nomornya, misalkan di sini 1113. Oke, selesai pada routernya. Lalu kita beralih ke switch. Lalu konfigurasi terminal, lalu kita masukkan INT FA interface fase Ethernet 01 yang terhubung ke routernya, switch mode akses, switch mode terang. Nah, kita buat VLAN-nya terlebih dahulu, VLAN 10, karena untuk PC saya coba beri nama name PC, lalu VLAN 20, karena untuk IP pon saya beri nama voice,
exit. Lalu kita masukkan portnya ke dalam VLAN-nya, interface, fase Ethernet. Kita lihat dulu portnya berapa saja, dimulai dari 02, 03, 04, 05, 06. Jadi 02 sampai 06. Langsung saja fase interface, rank, fase Ethernet 0/2 strip 6. Rank dari fase Ethernet 2 sampai 6. Interface, sweet spot mode akses. Lalu sweet spot akses VLAN 10. Oke, kita masukkan yang untuk voice nya 7 dan 8 seharusnya. Interface, rank, fase Ethernet 0/7 sampai 8. Sweet spot mode akses. Sweet spot akses, sweet spot voice VLAN 20 N. Oke, kita lihat seharusnya nanti sudah terhubung semua. Nah, kita masukkan dulu untuk powernya dari si IP port. Kita pasang powernya. Ya, selanjutnya kita berikan akses IP DHCP-nya pada masing-masing PC, dimulai dari PC 0 sampai ke dalam PC 4-nya. Klik PC-nya, pilih desktop, IP konfigurasi, tekan DHCP sehingga muncul IP secara otomatis yang dibagikan oleh routernya. Lakukan secara berulang sampai ke PC 4. Oke, setelah semuanya mendapatkan IP dari routernya, selanjutnya saya akan routing routernya untuk menghubungkan kedua network. Konfigurasi terminal, lalu saya gunakan di sini OSPF 1 misal. Nah, di sini saya berikan networknya, network 192.168.10.0. Nah, OSPF saya gunakan wildcard 000.7. Kenapa 7? Itu pengurangan dari 255 dikurangi 248, area 1. Lalu yang berikutnya network 192.168.20.0 sama menggunakan wildcard 0007, area 1. Oke, selesai sampai di sini untuk konfigurasinya. Nah, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kenapa pada VLAN 10 saya gunakan 10.1, tapi sedangkan VLAN 20 nya saya gunakan
20.1 atau di oktet ketiganya 10 dan 20 berbeda, sedangkan menggunakan subnettingnya kan perfect 29. Nah, sebetulnya di VLAN 20 bisa melanjutkan IP dari si VLAN 10-nya. Misalkan seperti ini. VLAN 10. Nah, pada VLAN 10 kan karena 8 port dari tadi 10.0, kalau 8 host berarti dia sampai 10.7. Nah, sebetulnya VLAN 20-nya pun bisa melanjutkan. Ini network, ini broadcast. Sebetulnya VLAN 20-nya pun bisa melanjutkan 10.8 menjadi networknya si VLAN 20 sampai 8 IP, berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai 10.15. Sebetulnya VLAN 20-nya bisa kita gunakan IP ini, tapi kenapa saya menggunakan 20.1 sampai 20.0 sampai 20.7 ranknya. Kenapa saya gunakan seperti itu? Karena jika saya melanjutkan menggunakan IP ini yang biasanya kan kalau di perusahaan itu kalau semakin berkembang pastinya akan menambahkan jumlah hostnya. Misalkan di ruang 1 PC-nya menjadi 10 PC, ruang 2-nya PC-nya nambah 20 PC, jadi menambah banyak PC. Terus IP port-nya pun bertambah, misalkan tambah 5, ini tambah 5. Jadi kalau misalkan saya VLAN 20 saya melanjutkan IP dari 10.7, nanti begitu ada penambahan, berarti kan harus ada penambahan IP. Nah, kalau misalkan dilanjutkan berarti konfigurasinya itu harus diulang dari awal. Nah, makanya saya bedakan dia menggunakan si VLAN 20-nya ini oktet ketiganya 20 gitu, bukan melanjutkan yang 10. Jadi kalau misalkan nanti ada penambahan host atau klien pun tinggal dirubah dari subnetting si VLAN 10-nya saja, tapi untuk VLAN 20-nya tidak perlu dirubah karena tidak mungkin IP-nya akan sama. Tapi kalau misalkan saya masih melanjutkan 10.8 sampai 10.15, begitu ada penambahan IP nanti akan ada IP yang sama berbenturan gitu. Mungkin oh ya, maaf sebelumnya saya coba kirim pesan terlebih dahulu. Oke, berhasil semuanya sudah bisa mengirimkan pesan, saling ping. Coba kita cek IP port-nya. Di sini sudah mendapatkan numbernya 1113. IP port-nya satunya lagi pun sama, sudah mendapatkan number. Nah, coba kita telepon ke 113. Oke, berdering. Kita coba terima. Ya, connect, udah bisa terhubung. Mungkin cukup sekian video tutorial kali ini, semoga dapat bermanfaat, semoga dapat membantu dari pertanyaan Ibu Ainun Horiah. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.